Bab 2665, Bunuh Jerry Yang. Setelah mendengar kata-kata Jerry Yang, orang-orang kuat di tim elit itu benar-benar saling memandang secara tidak sadar, semua menunggu untuk melihat apa yang dimaksud rekan satu tim mereka. Jelas, jika satu orang berdiri dan pergi pada saat ini, sekelompok besar pria kuat akan segera muncul dan pergi. Tetapi, tanpa pemimpin, mereka semua khawatir akan diperlakukan sebagai pembelot. Ketika pemimpin pasukan Ameriso itu melihat ekspresi di wajah orang-orang kuat itu, dia langsung dipenuhi amarah. Tim ini adalah kartu asnya dan juga kebanggaannya. Tetapi, bahkan di tim ini, dia melihat ketakutan dan keinginan untuk melarikan diri di mata orang-orang kuat ini. Pengendali Ameriso langsung berteriak, "Hei, jangan coba-coba menipu timku. Mereka adalah pahlawan sejati Ameriso. Mereka tidak akan pernah pergi bahkan jika mereka mati. Lupakan saja ide itu. Keturunan mereka akan menjadi sama hebatnya dengan mereka di masa depan dan menjadi kebanggaan negara adikuasa kita." Mendengar hal itu, gerombolan orang kuat itu pun mendadak tegang, dan ide untuk melarikan diri yang baru saja muncul di benak mereka pun langsung sirna. Bagaimana mungkin mereka tidak mendengar makna terdalam di balik kata-kata sang pengendali Ameriso? Di permukaan, ia memuji mereka, tetapi sesungguhnya itu merupakan ancaman bagi mereka, karena anak-anak mereka semua berada di bawah kendali Ameriso. Pada saat ini, jika ada yang mundur, keluarga dan anak-anaknya akan segera mati. Tiba-tiba, semua orang menekan rasa takut mereka dan mengarahkan senjata mereka ke Jerry Yang. Jerry yang tampak kecewa, dan menghela nafas, sepertinya akan memilih untuk mati sayang sekali. Jerry yang hanya merasa kasihan pada saat ini. Semua pria kuat ini memiliki bakat dalam berkultivasi. Asalkan mereka dibimbing dengan benar, mereka akan mampu cepat tumbuh menjadi makhluk paling kuat di dunia baru. Tetapi jika mereka benar-benar memutuskan untuk menyerang Jerry Yang, maka Jerry Yang pasti tidak punya pilihan selain membuat mereka menghilang dari dunia ini. Pada saat ini, pengendali Ameriso berkata kepada Jerry Yang dengan dingin, "Nak, jangan bersikap sombong lagi, hari ini adalah hari kematianmu." Kemudian, lelaki tua yang memegang kendali mengeluarkan senjata tanpa peringatan apapun, mengarahkannya dengan tepat ke dahi Jerry Yang, dan menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Bang! Senjata itu langsung mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Peluru ditembakkan dan melintas, dan hati setiap orang menjadi tegang. Mereka tahu betul bahwa akan lebih baik jika mereka dapat membunuh Jerry Yang dengan satu pukulan, tetapi hal itu tampaknya tidak mungkin, meskipun pengendali Ameriso itu menarik pelatuknya dengan sangat cepat. Tetapi mereka tahu betul bahwa selama tidak semua orang menarik pelatuk pada saat yang sama, makhluk apapun yang telah berkultivasi hingga ke tingkat yang mengerikan dapat menghindar. Dan Jerry yang di depannya adalah seorang pria yang seperti iblis, bagaimana dia bisa dihadapi dengan begitu mudah? Pada saat yang sama, mereka juga sangat jelas bahwa jika mereka gagal membunuh Jerry Yang, ini pasti akan membuat Jerry Yang sangat marah. Konsekuensi dari kemarahan Jerry Yang pasti akan sangat mengerikan. Benar saja, saat mereka melihat ke arah Jerry Yang, mereka terkejut karena Jerry Yang hanya menggerakkan kepalanya sedikit, dan peluru itu langsung melewati telinganya dan mengenai dinding di belakangnya. Pengendali Ameriso itu juga kejam. Setelah menarik pelatuk, dia tidak berhenti dan terus menarik pelatuk hingga amunisi di senjatanya habis. Pada saat yang sama, orang itu tidak lupa untuk memerintahkan tim elit dengan keras, "Bunuh mereka, bunuh Jerry Yang." Bab 2666, Kekebalan Senjata Panas. Sekelompok pria kuat dari tim elit mendengar kata-kata pengendali Ameriso. Sekalipun dalam hati mereka takut kepada Jerry Yang, mereka tetap harus menarik pelatuknya. Tiba-tiba seluruh ruang konferensi dipenuhi dengan suara senjata, dan peluru yang membawa energi spiritual seperti tetesan air hujan, menyemprot dengan liar ke arah Jerry Yang dan Mikael. Mikael dan kawan-kawan merasa ngeri dan segera menggunakan energi spiritual mereka untuk melindungi diri, sambil berguling cepat di tanah untuk menghindari peluru. Menghadapi peluru yang mengerikan ini, mereka masih agak takut. Jerry yang tampak tenang,
Jika peluru itu mengenai dia, pasti akan meninggalkan bekas luka. Tetapi, Jerry yang memiliki tubuh tahu bawaan, dan tubuhnya telah disempurnakan di tungku ilahi 9 naga sebelumnya. Tubuhnya saat ini sangat kuat dan tidak ada tandingannya dibandingkan prajurit lainnya. Peluru ini sangat mematikan bagi prajurit biasa. Jika prajurit dengan tingkat kultivasi seperti Mikael tidak menghindar, mereka pasti akan terluka parah. Kalau sampai menimpa Jerry yang, paling-paling hanya luka ringan di kulit saja, Jerry yang bahkan mungkin tidak akan mengerutkan kening. Bagaimanapun, tubuh Jerry yang saat ini tidak dapat dilukai oleh senjata biasa, kecuali jika itu adalah senjata yang dapat menghancurkan seluruh bintang. Pada saat ini, kendati menghadapi tembakan senjata api yang mengerikan dan tak terhitung jumlahnya, Jerry yang masih duduk dengan tenang di kursi pertama. Saat pemimpin kekuatan yang tampan itu menyerang Jerry yang telah mempersiapkan diri untuk itu. Dia melambaikan sejumlah besar energi spiritual dan langsung melemparkan penghalang di sekelilingnya. Peluru yang ditembakkan menghantam penghalang dengan ganas dan meluncur ke tanah satu demi satu. Dan di tangan Jerry yang, masih ada peluru pertama yang ditembakkan oleh pengendali Ameriso. Melihat kejadian itu, para orang kuat di tim elit itu pun berkeringat deras. Lagi pula, sebelum Jerry yang berurusan dengan pasukan pulau kecil, dia sendirian telah melenyapkan orang-orang kuat dari banyak kekuatan besar di seluruh dunia dan menghancurkan senjata berteknologi tinggi di perbatasan Kyushu. Mereka telah mendengar tentang hal-hal itu. Mereka bahkan telah melihat beberapa rekaman langsung yang disiarkan dari satelit pada saat itu. Meskipun rekamannya sangat buram, mereka masih bisa melihat bagaimana Jerry yang melenyapkan musuh-musuh kuat yang banyak itu selangkah demi selangkah. Bahkan senjata yang kuat dan mengerikan seperti meriam tidak dapat melukai Jerry yang. Bagaimana mungkin mereka bisa melukai Jerry yang dengan senjata di tangan mereka sekarang? Meskipun mereka saat itu memegang senjata di tangan mereka, tetap saja merekalah yang merasa paling takut. Faktanya, banyak pria kuat yang sudah siap mental untuk dikalahkan oleh Jerry yang. Menurut mereka, mati di tangan Jerry yang bukanlah suatu kerugian. Lagi pula, di mata mereka, Jerry yang sudah menjadi orang paling menakutkan di planet ini, bagaikan iblis. Mikael dan yang lainnya tidak lagi tenang saat ini. Mereka mundur dengan hati-hati di sudut ruang konferensi, sambil mencoba mendekati Jerry yang. Karena Mikael dan yang lainnya tahu betul bahwa hanya dengan mendekati Jerry yang mereka dapat mengurangi sebagian bahaya. Saat mendekati Jerry yang, mereka tidak lupa belajar dari Jerry yang dan segera melemparkan penghalang. Meskipun penghalang yang mereka buat tidak sekuat milik Jerry yang, setidaknya penghalang itu dapat menjamin bahwa mereka tidak akan terluka untuk sementara waktu. Sang pengendali Ameriso menjadi sangat marah ketika dia melihat senjata itu tidak dapat melukai Jerry yang, dan paling-paling hanya dapat mengintimidasi Mikael dan anak buahnya. Segera, dia memegang senjata di tangannya dan terus menarik pelatuk dengan ganas ke arah Jerry yang, sambil berteriak kepada tim elit, sekelompok sampah, bunuh mereka. Jika senjata tidak dapat membunuh bajingan ini, maka maju dan bunuh mereka untukku. Bersambung.